Martabak salah satu makanan populer di Indonesia. Kepopulerannya membuat kudapan ini banyak dijumpai di seluruh pelosok Nusantara. Mulai dari penjual kaki lima, kedai hingga restoran. Rasanya yang khas dan jadi favorit banyak orang, martabak kerap dikonsumsi sebagai selingan makanan. Di Indonesia dikenal dua jenis martabak. Martabak manis yang juga disebut dengan kue Bandung, terang bulan atau kue apem. Dan ada juga martabak asin atau telur. Adonan martabak manis terbuat dari terigu dan telur, bertekstur empuk dan tebal mirip sarang lebah. Dengan taburan coklat, kacang, keju membuat rasanya semakin nikmat. Begitu pula dengan martabak asin atau martabak telur. Tekstur luar yang renyah dengan isian daging dan sayuran yang empuk, lezat dikonsumsi saat hangat. Menurut pakar kuliner Aji Chen, martabak memiliki arti kue yang dilipat. Martabak asin yang populer di Indonesia diadopsi dari kudapan khas Timur Tengah. Sedangkan martabak manis banyak dipengaruhi pancake dari Belanda. Waktunya tinggal 12 menit. Ini dari SMA. A. Perencanaan usaha makanan khas daerah modifikasi. Manfaatnya, pengembangan makanan khas daerah merupakan pilihan potensial untuk ditekuni oleh para wirausaha. Pengembangan inovasi ini memberikan peluang usaha yang cukup besar, memperluas lapangan pekerjaan, serta mendongkrak perekonomian. Di sini dapat kita lihat kuliner Indonesia dengan bahan utama nabati, yaitu yang pertama ada urap sayur, gado-gado, laksa Bogor, sayur nangka kapau, dan orak-arik buncis. Selanjutnya itu ada kuliner Indonesia dengan bahan utama hewani, yaitu ada ayam bakar bumbu rujak, ayam goreng lengkuas, asam pedas ikan tongkol, sate lilit, dan juga rendang. Mengapa usaha makanan daerah itu sangat menguntungkan? Pertama, produk yang sangat bervariasi serta bahan baku yang mudah didapatkan. Kedua, teknologi pengolahan yang cukup sederhana dan dapat dipelajari dengan mudah. Ketiga, makanan khas daerah adalah makanan yang merupakan kebutuhan wajib manusia. Keempat, pasar sangat terbuka lebar. Apa saja sih hal-hal yang wajib diperhatikan dalam memulai usaha makanan daerah? Pertama, pemilihan ide yang disesuaikan oleh keahlian, minat, dan kesukaan, serta ketersediaan bahan baku yang ada di sekitarnya. Dua, haruslah kreatif dalam pengembangannya tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Tiga, memodifikasi cara pengolahan makanan daerah. Empat, pengemasan makanan daerah. B. Teknologi pengolahan makanan khas daerah modifikasi. Apa itu modifikasi makanan khas daerah? Modifikasi pangan khas daerah adalah cara merubah bentuk dan rasa makanan khas daerah dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik, tanpa menghilangkan bentuk dan rasa aslinya, serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya, agar makanan lebih menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Tujuan modifikasi makanan khas daerah. Pertama, memberikan varian rasa. Contoh, lumpia Semarang dapat divariasikan antara lain Raja Nusantara atau Raja Jamur Nusantara yang berisi campuran jamur dan kacang mete, kajamu atau kambing jantan muda dengan campuran daging kambing muda, lumpia fish dengan campuran daging ikan kakap. Yang kedua, memberikan variasi bentuk. Contohnya, nasi goreng yang dimodifikasikan bentuknya seperti Super Mario. Yang ketiga, memperpanjang usia produk agar lebih awet. Dilakukan dengan penambahan bahan pengawet, misalnya asam sitrat, garam, gula, atau secara biologi, misalnya dengan fermentasi, pengemasan, pengasinan, dan pemanisan. Yang keempat, menyesuaikan dengan selera konsumen.
Misalnya, makanan khas daerah yang biasanya pedas dapat diubah menjadi tidak pedas untuk menyesuaikan dengan selera konsumen yang tidak terlalu suka pedas. Dari segi bahan baku makanan khas daerah terbagi menjadi dua. Yang pertama, produk makanan hewani khas daerah. Makanan khas daerah hewani adalah makanan khas daerah yang memiliki bahan baku utamanya berasal dari bahan hewani, seperti ayam, daging sapi, ikan, telur, dan sejenisnya. Sedangkan yang kedua yaitu produk makanan nabati khas daerah. Makanan khas daerah nabati adalah makanan khas daerah yang bahan baku utamanya berasal dari bahan nabati, seperti dari sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, kacang-kacangan, dan sejenisnya. Produk makanan hewan khas daerah. Telur asin. Telur asin adalah makanan yang berbahan baku telur. Mayoritas yang digunakan adalah telur bebek, yang dilakukan proses pengawetan dengan cara penggaraman atau diasinkan. Penambahan garam bertujuan untuk mengawetkan produk dan memberi cita rasa khas pada telurnya. Setelah dilakukan penggaraman, telur tersebut menjadi awet sampai 30 hari pada suhu ruang. Telur asin dikenal sebagai makanan khas daerah Brebes, Jawa Tengah. Meskipun banyak daerah lain yang juga sudah membuatnya, telur asin yang ada saat ini dapat ditingkatkan. Salah satunya dengan memastikan ketersediaan bahan baku telur bebek dengan ukuran yang seragam dan mutu yang baik. Selanjutnya yaitu dadi. Dadi atau dadia merupakan hasil fermentasi secara alamiah dari air susu kerbau dalam tabung bambu yang sudah lama dihasilkan di daerah Sumatera Barat dan Jambi. Dadi merupakan produk fermentasi yang sangat kaya akan nilai gizi. Tantangan dan peluang peningkatan mutu produk dadi diantaranya dengan inovasi rasa yang agar lebih disukai oleh banyak kalangan, proses produksi agar lebih higienis dan efisien, serta pengawetan dan pengemasan yang lebih baik. Rendang. Rendang adalah makanan berbahan dasar daging sapi, mempunyai cita rasa pedas yang dalam pembuatannya diperkaya dengan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah, terutama cabai merah dan kelapa. Rendang semula adalah makanan khas Padang, Sumatera Barat, tetapi saat ini sangat mudah ditemui di berbagai kota di Indonesia, bahkan di dunia. Karena cita rasa yang relatif disukai oleh berbagai kalangan konsumen, peluang pengembangan rendang adalah penyediaan rendang dengan berbagai level tingkat kepedasan, peningkatan mutu yang lebih baik dan seragam, serta peningkatan keawetan dengan bantuan pengemasan yang lebih baik. Selanjutnya, produk makanan nabati khas daerah. Yang pertama yaitu asinan. Asinan merupakan jenis makanan yang terbuat dari buah-buahan atau sayuran segar yang diberi kuah dengan paduan berbagai jenis bumbu, terutama cabai, gula, dan pengasam, yaitu asam Jawa atau cuka. Asinan dikenal sebagai oleh-oleh khas dari kota Bogor, Jawa Barat. Walaupun sudah banyak ditemukan juga di daerah lainnya, tantangan dan peluangnya adalah peningkatan mutu asinan, tingkat keawetan, dan pengemasan yang lebih baik agar konsumen lebih nyaman dalam membawa dan mengkonsumsinya. Fruit leather. Fruit leather adalah jenis makanan dari buah-buahan yang sudah diproses dengan penghancuran buah, pencetakan yang kemudian dikeringkan. Fruit leather mulai dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia yang mempunyai sumber daya alam atau SDA buah-buahan yang melimpah, seperti di Jawa Barat dan Jawa Timur. Tantangan dan peluang untuk wirausaha fruit leather ini masih sangat terbuka karena pesaingnya masih dikit. Bahan baku melimpah dan pasar cukup besar, inovasi produk dan kemasan masih sangat terbuka lebar untuk dikembangkan. Selanjutnya yaitu mochi. Mochi adalah makanan yang terbuat dari ketan yang ditumbus sehingga lembut dan lengket, kemudian dibentuk sesuai selera. Makanan ini di Indonesia banyak ditemukan di Sukabumi, Jawa Barat, dengan bentuk dan kemasan yang saat ini sudah cukup membaik. Tantangan wirausaha mochi adalah stabilitas mutu terutama keawetan. Peluang wirausaha mochi adalah pengembangan variasi bentuk, rasa dan isi serta kemasannya. Metode pengemasan dan pelabelan. Makanan khas daerah yang dimodifikasi adalah makanan dan minuman dari suatu daerah yang dimodifikasi sesuai dengan zamannya. Tentunya, hal ini juga berpengaruh pada pengemasan dan pelabelan suatu produk tersebut. Pengemasan dan pelabelan suatu produk tersebut pun harus memiliki inovasi dan ciri khas sesuai daerahnya.
Modifikasi makanan khas daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menambahkan bahan tambahan, mengganti bahan utama, menambahkan variasi pada tampilan, mengubah cara pengolahan, menggabungkan dengan makanan lain, dan menyesuaikan dengan selera konsumen. Namun, penting untuk melakukan modifikasi dengan hati-hati agar tidak merusak cita rasa asli dari makanan khas daerah. C. Penghitungan harga makanan khas daerah modifikasi. Tahap awal berwirausaha diperlukan suatu perencanaan wirausaha atau business plan. Perencanaan wirausaha berisi tahapan yang harus dilakukan dalam menjalankan suatu usaha. Dalam mempersiapkan pendirian usaha, seorang calon wirausaha akan lebih baik dengan pembuatan perencanaan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan perencanaan usaha merupakan alat yang paling ampuh untuk menentukan prioritas, mengukur kemampuan, mengukur keberhasilan dan kegagalan usaha. Perencanaan pendirian usaha akan memberikan uraian tentang langkah-langkah apa saja yang harus diambil agar sesuai sasaran, baik berupa target, petunjuk pelaksanaan, jadwal waktu, strategi, taktik, program biaya, dan kebijaksanaan. Perencanaan pendirian usaha yang dibuat secara tertulis merupakan perangkat yang tepat untuk mengendalikan usaha agar fokus pelaksanaan usahanya tidak menyimpang. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Pemilihan jenis usaha. Pada bagian ini harus diuraikan dengan jelas alasan memilih usaha yang ditetapkan. 2. Nama perusahaan. Kita harus memberikan nama usaha yang akan dikembangkan. Jika Anda ingin bentuk usaha berbadan hukum, bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Yang ketiga, lokasi perusahaan. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar yang akan dituju. Tahapan awal bisa menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah sekitar tempat tinggal. Yang keempat, yaitu perizinan perusahaan. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP dari kantor pajak, akte notaris dari kantor notaris, SIUP atau TDP atau TDI dari Dinas Perindustrian, kota ataupun kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, serta pendaftaran merek dari Departemen Kehakiman. Yang kelima, sumber daya manusia. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Selanjutnya yaitu aspek produksi. Di bagian ini diuraikan semua aspek produksi secara detail, meliputi peralatan yang diperlukan, bahan baku, bahan kemasan, bahan tambahan pangan, dan teknologi proses pengolahannya. Selanjutnya ada aspek keuangan. Perhitungan biaya produksi meliputi biaya investasi, biaya tetap dan tidak tetap atau variabel. Untuk asinan disajikan berikut ini. Hal ini untuk menjadi bahan pembelajaran jika akan membuat perencanaan kewirausahaan jenis produk lainnya. A. Investasi alat dan mesin. Investasi alat dan mesin yaitu pembelian perlengkapan alat dan mesin produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi. Alat dan mesin produksi yang dibeli harus sesuai dengan kapasitas produksi dan hal teknis lainnya seperti ketersediaan daya listrik dan lainnya. B. Biaya tidak tetap atau variabel. Biaya tidak tetap adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah produksi. Jadi sifatnya tidak tetap dan dapat berubah sesuai jumlah produksinya. Biaya tidak tetap ini biasanya meliputi biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan kemasan. C. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan yang jumlahnya tetap setiap bulannya. Berapapun jumlah produksinya, biaya tetap meliputi biaya tenaga kerja, listrik atau air, gas, penyusutan alat, dan lainnya. D. Total biaya. Total biaya adalah jumlah keseluruhan biaya tidak tetap dan biaya yang tetap. E. Harga pokok produksi atau singkatannya HPP. Harga pokok produksi atau HPP adalah harga pokok dari suatu produk di mana jika dijual dengan harga tersebut, maka produsen tidak untung dan juga tidak rugi. HPP ditentukan untuk dapat menentukan harga jual, di mana harga jual adalah HPP ditambah margin keuntungan yang akan diambil. F. Harga jual.
Harga jual adalah harga yang harus dibayar pembeli untuk mendapatkan produk tersebut. Harga jual dapat ditentukan dengan pertimbangkan HPP dan juga produk pesaing. Harga jual ini meliputi harga dari pabrik dan harga konsumen. Harga dari pabrik tentu lebih murah karena seluruh distribusi, agen, toko, counter, dan lain-lain tentu juga harus mendapatkan keuntungan. G. Penerimaan kotor. Penerimaan kotor adalah jumlah penerimaan uang yang didapatkan oleh perusahaan sebelum dipotong total biaya. H. Pendapatan bersih atau laba. Pendapatan bersih adalah jumlah penerimaan uang yang didapat oleh perusahaan setelah dipotong total biaya. D. Media promosi makanan khas daerah modifikasi. Pertama, apa itu promosi? Promosi adalah salah satu kegiatan pemasaran yang penting dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidup serta meningkatkan kualitas produk. Promosi bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau meningkatkan pasar sasaran atas perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis promosi, baik secara fisik, baik media tradisional, media digital. Pertama, secara fisik. Promosi fisik merupakan jenis promosi yang diselenggarakan di lingkungan fisik yang pelaksanaannya bisa dilakukan pada acara-acara tersebut. Acara tersebut biasanya bazar, konser, festival, pameran, dan sebagainya. Melalui event tersebut, penjual biasanya membuka booth atau stand untuk menampilkan produk mereka. 2. Media tradisional. Pada zaman dahulu, promosi jenis ini bisa dikatakan sebagai cara atau jenis promosi yang sangat efektif untuk menjangkau calon konsumen sehingga mampu meningkatkan penjualan. Metode non-digital memiliki beragam saluran periklanan seperti iklan di media cetak, papan reklam, televisi, pamflet, dan kampanye poster, hingga iklan siaran radio. 3. Media digital. Media digital bisa dikatakan sebagai media promosi yang paling modern saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi dan juga media informasi yang sangat pesat, cara suatu atau perusahaan untuk memperkenalkan produk atau jasa juga mengalami perubahan yang signifikan. Promosi yang bisa dilakukan secara digital sendiri antara lain yaitu jaringan website, media sosial, mesin pencari, aplikasi, email, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada tahap cara memasarkan produk. 1. Mempelajari kebutuhan dan keinginan konsumen. 2. Menentukan target pasar. 3. Menentukan tujuan dari kegiatan pemasaran. 4. Menyusun strategi pemasaran. Dan 5. Melakukan evaluasi. Berikut ini adalah beberapa contoh promosi yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada promosi produk baru. Apabila ada jenis produk yang baru dan ingin melakukan promosi pada konsumen, salah satu cara yang digunakan adalah memberikan penawaran semenarik mungkin. Contohnya seperti beli 1 gratis 1 atau beli motor bonus gantungan kunci. Yang kedua ada promosi penawaran menarik. Promosi ini sendiri dapat menjadikan para konsumen seolah-olah akan mendapatkan keuntungan tertentu saat membeli rumah tersebut. Misalnya seperti beli rumah gratis AC hingga memiliki kesempatan memperoleh mobil atau motor melalui undian. Yang ketiga ada promosi menggunakan tester. Konsumen tidak akan tertarik untuk membeli produk apabila mereka tidak pernah mencicipi seperti apa produk yang ditawarkan tersebut. Oleh karena itu, pemberian tester merupakan salah satu teknik promosi yang bisa dilakukan untuk menarik kepercayaan konsumen agar mereka mau membeli suatu produk. Yang terakhir ada promosi cashback. Metode pengembalian uang kepada pelanggan dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sekilas, cashback ini hampir mirip dengan strategi diskon. Contoh, jika seorang konsumen membeli suatu barang dengan jumlah minimum pembelian di atas 1 juta, maka mereka bisa mendapatkan cashback sebesar 10%. Salah satu manfaat promosi yang paling utama adalah untuk meningkatkan pendapatan semaksimal mungkin dengan modal yang seminimal mungkin. Berikut ini adalah manfaat secara umum dari melakukan promosi. Yang pertama, menjaga tingkat retensi dan loyalitas konsumen. Yang kedua, membangun media komunikasi antara bisnis dengan konsumen. Yang ketiga, mendatangkan konsumen baru melalui konsumen lama.
Yang keempat, meningkatkan angka penjualan. Lalu yang kelima, menjual habis barang persediaan. Demikian adalah maksud dari promosi. Seperti apa yang sudah dijelaskan, promosi adalah seluruh cara yang bisa dilakukan oleh seorang pelaku bisnis untuk melakukan peningkatan dan pengembangan visibilitas suatu layanan, produk, merek, atau perusahaannya. Maka dari itu, sebagian dari strategi pemasaran yang paling efektif memiliki banyak jenis dan sangat beragam. Hal ini bergantung dari jenis industri, bisnis, dan faktor lainnya. Sementara itu, media yang paling sering digunakan untuk promosi adalah papan reklame, iklan TV, dan promosi yang dilakukan secara manual. Analisis sistem konsinyasi yang dimodifikasi. Sistem konsinyasi adalah kerjasama pemasaran atau pemilik barang atau juga produsen dengan pemilik. Warung, toko, outlet, konsinyasi sering disebut juga sistem titik jual. Sistem konsinyasi yang dimodifikasi. Sistem konsinyasi ini tidak rumit. Produsen hanya perlu mencari warung, toko, outlet yang tersedia menerima produknya. Dengan membuat kesepakatan kerjasama dengan maksud menitipkan barang dagangan di warung atau toko tersebut. Periode penitipan disepakati kedua belah pihak, biasanya rata-rata seminggu. Sistem bisnis adalah sistem bisnis yang menguntungkan kedua belah pihak bagi produsen yang menitipkan barang dagangannya. Walaupun sistem ini terlihat mudah dan menguntungkan, tetapi harus berhati-hati menjalankannya. Jadi perlu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terlebih dahulu. Mengatur target pasar juga harus dibuat, bisa dengan membagi per daerah. Hubungan kerja yang baik dan kepercayaan yang terbentuk dengan sistem ini menguatkan sistem pemasaran produk makanan khas daerah. Karena resiko yang ditimbulkan sangat kecil, saling mengenal dan terjalin hubungan simbiosis mutualisme yang cukup baik. Kesimpulannya, kewirausahaan bidang makanan olahan bisa menjadi ide alternatif yang sangat menjanjikan. Ada pesan moral dan motivasi yang sangat melekat dari seorang dosen kewirausahaan senior di Fakultas Teknologi Pertanian IPB, almarhum Insinyur Susarno Wijandi MSc, yaitu selama manusia masih makan, maka bisnis makanan dan minuman tidak akan pernah mati.